Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang berbahagia, salam sejahtera untuk kita semuanya. Baik, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan cara membuat soal di Google Form, terutama untuk soal atau persiapan soal penilaian akhir semester, karena sebentar lagi kita akan mengadakan ujian semester untuk kenaikan kelas. Mengingat kondisi Indonesia yang masih tertimpa musibah dengan wabah COVID-19, maka kemungkinan besar ujian kenaikan kelas atau penilaian akhir semester dilakukan secara online. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya sampaikan atau saya sampaikan tutorial cara membuat soal ujian semester online dengan Google Form. Nah, yang perlu kita persiapkan adalah soal dan kunci jawabannya. Kalau kita sudah siap soal dan kuncinya, kita tidak akan memerlukan waktu lama untuk membuat soalnya. Kemudian langkah berikutnya, kalau sudah siap soal, kita buka browser baik menggunakan Chrome atau yang lainnya. Kemudian kalau sudah terbuka, kita buka Google Drive, kemudian kita buka Google Formulir dan kita buat soalnya. Langsung saja kita praktekkan. Kita buka browsernya. Ya, ini sudah terbuka Chrome-nya. Kemudian kita buka Google Drive. Ya. Nah, kalau sudah terbuka seperti ini, berarti kita sudah memiliki akun di Google Drive. Kalau belum, biasanya dia minta memasukkan akun kita dan passwordnya. Misalnya ya, kalau kita belum, ini misalnya tambahkan akun, nah dia akan minta memasukkan email kita. Nanti kalau diklik berikutnya, dia akan meminta passwordnya, dan kalau sudah masuk, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Bagi yang belum pernah atau belum pernah mengupload, mengisi di Google Drive, ini kosong ya, kosong tampilannya, hanya ya, yang penting tampilan yang seperti ini. Nah, ini berarti sudah masuk ke Google Drive. Baik, kita langsung saja buat soalnya. Kita klik di sini ya. Ya, ini klik di sini. Kemudian kita arahkan ke lainnya. Kemudian klik Google Formulir, klik. Ya. Nah, maka muncul tampilan seperti ini. Nah, di sini nih ya, di sini ini kita tulis judul soal kita. Misalnya soal bahasa Indonesia kelas 10. Nah, mungkin kelasnya bisa dilanjut IPA atau IPS ya. Nah, kemudian langsung kita klikkan di sini. Nah, yang kita tulis tadi juga muncul di sini. Ini. Nah, di deskripsi formulirnya, di sini deskripsi formulir, kita tulis misalnya soal penilaian akhir semester ya. Baik, kalau sudah ya, kita langsung di pertanyaan. Ini kita isi dengan data siswa. Kita minta nanti siswa mengisi, kita tulis saja nama. Nanti biar anak di soal ketika jawab itu mengisi di sini, mengisi di ini namanya siapa. Kemudian kita klik wajib diisi. Ya. Jadi supaya anak nanti tidak lupa mengisi, karena kalau tidak diisi dia nggak mau masuk ke lembaran berikutnya. Nah, untuk nambah pertanyaan kita klik yang di sini. Ya.
Nah, di sini kita klik. Ya. Nah, muncul kolom pertanyaan kedua, misalnya kelas. Nah, untuk kelas, karena mungkin soal ini digunakan untuk banyak kelas, bisa misalnya kita isi 10 IPA 1. Kemudian yang di sini 10 IPA 2. Berikutnya 10 IPS 1. Berikutnya 10 IPS 2. Ya, mungkin kalau kelasnya lebih dari ini bisa kita tambah di bawahnya di sini. Nah, ini bisa bentuknya kita pilih yang ini ya. Ini drop down. Nah, ini kita pilih ya. Nah, sehingga nanti anak tinggal milih, ini sudah tersedia di lembaran anak, nanti anak tinggal ngeklik. Kemudian kita klik wajib diisi. Nah, kalau data anak yang diperlukan lebih dari ini, kita bisa nambah lagi. Tapi kalau sudah cukup, kita masuk ke lembaran soalnya. Nah, untuk masuk ke lembaran soalnya yang kita klik adalah di sini. Ini nanti akan berbeda lembaran kedua. Ya, kita klik ini. Ini nanti menambah lembaran baru, berarti lembaran kedua berbeda dengan yang lembaran ini tadi, yang ada kelas dan nama tadi. Ya, ya ini kita klik yang sini, kita klik. Nah, ini sudah bagian 2. Misalnya di sini kita tulis soal pilihan ganda. Ya, kemudian di deskripsi bisa kita isi petunjuknya. Pilihlah jawaban yang paling benar. Nah, kalau sudah, untuk menambahkan bagian untuk membuat soal, kita klik lagi yang di sini ya, tambah soal, berarti kita klik tanda plus. Nah, kemudian barulah di sini kita bisa menulis soalnya. Misalnya misalnya kita tulis, kita cari di soal yang sudah kita persiapkan tadi. Sebelum masuk ke lanjutan menulis ke Google Formnya, perlu saya sampaikan bahwa untuk menulis soalnya, nah, kalau sudah selesai nanti kita enter saja. Misalnya ini kita enter. Nah, ya. Kemudian juga begitu, ketika sudah nulis A pilihannya diksi misalnya, nah setelah diksi kita enter nanti berikutnya. Nah, untuk yang ini soalnya ini tidak pakai nomor juga tidak masalah, pakai nomor juga nggak apa-apa ya. Nah, kalau sudah, kita tinggal ngopi soalnya. Ini misalnya soal pertama, kita drag ya, kita copy, kemudian kita kembali ke pertanyaan tadi ya, kita pastekan di sini. Nah, ini sudah muncul soal. Kemudian juga opsinya kita kembali ke soal tadi ya. Ini opsi kita drag semua saja dari A sampai E, kemudian kita copy ya, kemudian kita pastekan di sini ya. Nah, itu ABC tadi sudah masuk soalnya di sini. Nah, kalau misalnya kita tidak perlu huruf ABC nya, kita hapus, nggak apa-apa, ini kita hapus ya. Option ABC nya kita hapus. Ya, ini juga kita hapus semua misalnya.
juga kita hapus. Ini berarti sudah jadi satu soal, pilihan ganda sudah benar. Kita klik wajib diisi ya. Nah, ini sudah jadi satu soal. Kemudian kita lanjut soal kedua, kita tambah. Nah, seperti tadi kita copy saja soal kedua, misalnya ini ya. Kita copy, kita pastekan di sini. Nah, sudah jadi. Terus opsinya, nah supaya tidak tadi menghapus di sana, bisa aja kita hapus di sini ya. Opsinya ya, kita hapus. Ini langsung saja kita copy, kita pastekan di sini. Nah, sudah muncul soal kedua. Ini dari soal pertama, ini soal kedua. Jangan lupa juga diklik wajib diisi ya, wajib diisi. Nah, kemudian kita lanjut ke soal ketiga. Kembali ke soal yang berikutnya, kita drag ya, kita copy, kita pastekan. Opsinya juga demikian ya. Ini kita hapus dulu. Kita copy, kita pastekan di sini ya. Kita klik wajib diisi. Sudah ada berapa? 1, 2, 3, satu lagi ya. Kita ambil satu lagi, misalnya kita copy soalnya, kita pastekan di pertanyaan, kemudian kita copy lagi opsinya, kita buang saja. Kita kopikan, kita paste ya. Kalau sudah, kita klik juga wajib diisi. Nah, silakan dilanjutkan sampai berapa soal yang akan dibuat, misalnya sampai 40 atau sampai 50, teruskan seperti itu prosesnya. Kalau sudah, kita atur ya di pengaturan, klik pengaturan. Kemudian kita klik kuis ya. Kemudian ini yang jadikan ini sebagai kuis, kita geser sampai warna ungu ini, berarti ini sudah menjadi soal ya. Nah, untuk pilihan yang di bawahnya, pertanyaan tak terjawab bisa dilihat siswa atau tidak, ini bisa kita atur. Kalau kita centangnya dibuang atau kita buang, ini berarti pertanyaan yang tidak terjawab tidak dilihat siswa. Pertanyaan jawaban yang benar, ini maksudnya yang salah, yang kemudian yang benar, jawaban yang benar mau diperlihatkan ke siswa atau tidak. Kalau kita centang berarti siswa bisa melihat, kalau tidak kita centang berarti siswa tidak melihat. Nilai poin juga demikian, ini bisa kita perlihatkan ke siswa dengan dicentang seperti ini, bisa juga tidak kita perlihatkan, kita buang centangnya. Kalau sudah seperti ini ya, berarti sudah menjadi soal. Kita klik simpan ya, simpan ya. Kemudian perlu saya tambahkan keterangan berikutnya. Untuk yang umum, misalnya di sini, kalau anak hanya bisa mengakses sekali, maka bisa saja kita centang di sini. Tapi nanti akan ketika anak membuka soal akan diminta memasukkan email dan passwordnya. Tapi kalau tidak kita centang, ya berarti anak tidak perlu memasukkan email dan password, tapi
biasanya setelah mengerjakan sekali nanti bisa masuk lagi untuk mengerjakan yang kedua kalinya. Nah, baik, kita lihat. Kalau sudah seperti tadi kita jadikan kuis, berarti kita memberikan poin dan kunci jawabannya agar nanti soal setelah dikerjakan siswa kita bisa melihat berapa nilai anak setelah mengerjakan soal itu, berapa yang benar, berapa yang salah, nilainya berapa. Nah, ini soal pertama kita klik ya. Kemudian yang kunci jawaban di bawah ada tulisan kunci jawaban, kita klik ya, kita berikan jawabannya. Nah, misalnya ini kuncinya ya, ini. Nah, poinnya di sini kita berikan poin ya. Di sini kalau soal Bapak Ibu 50, berarti lebih mudahnya poinnya 2. Karena 2 kali 50 nanti akan nilai 100. Kalau soal Bapak Ibu 40, ini bisa dibagi, misalnya 20 soal poinnya 3, berarti nanti 60, yang 40 berarti yang 20 soal poinnya 2, nanti genap 100. Yang penting nanti hasil akhir dari semua soal jumlah poinnya itu adalah 100 ya. Terus semua ini, misalnya ini biar cepat, kita klik saja kunci jawabannya, kemudian poinnya kita beri misalnya 2, kemudian klik selesai. Jangan lupa diklik selesai ya. Ini juga tadi klik selesai ya. Kemudian soal yang ketiga juga demikian, kita buat kunci jawabannya ya, kita buat poinnya ya, kita klik selesai. Satu lagi kita buat kunci jawabannya, kita klik, kita kasih poinnya 2. Karena soal ini hanya 4 ya, otomatis nanti mungkin karena poinnya hanya 2 ya, nilai anak yang benar semua mungkin hanya poinnya 8. Tapi ini hanya contoh saja. Nah, ini berarti soal kita sudah selesai. Nah, ketika nanti soal ini sudah disampaikan ke anak, di mana kita bisa melihat jawaban anak, nanti buka soal Bapak Ibu semuanya, kita klik yang direspon di sini. Nah, ini ketika anak sudah menjawab nanti akan masuk di sini. Sekarang misalnya kita praktekkan saja ya. Nama ya, misalnya nama, kemudian kelas, pilihan 10 IPA 1. Nah, ini tadi saya bilang kalau tidak diisi anak tidak bisa masuk berikutnya. Misalnya ini tidak diisi, klik berikutnya, ini akan pertanyaan ini wajib diisi. Nah, ketika sudah diisi ini ke berikutnya, masuk ke soalnya. Nah, ini misalnya kita klik ini, klik sudah diisi sama anak ya, ya diisi. Kemudian nanti ini di anak seperti ini soal kita nanti ya, di anak seperti ini. Anak sudah jawab semuanya, kirim. Nah, kalau sudah kirim seperti ini ya, dia akan muncul di respon. Nah, jawaban anak muncul di respon. Misalnya ini tadi kita lihat responnya ya. Nah, kita pilih yang di individu, siapa saja yang jawab. Nah, ini nanti kalau banyak di sini banyak ini ya, kita bisa gulirkan untuk melihat jawaban anak yang lain ini. Kemudian ini tadi namanya, jawabannya ya 0 dari 8 poin, berarti jawabannya salah semua tadi. Nah, ini bentuk yang merah ini berarti jawabannya salah ya. Nah, kemudian kalau Bapak Ibu mau mengolah nilainya, nanti setelah anak selesai menjawab semua, Bapak Ibu bisa klik yang di sini, klik ya. Ini nama bisa diubah, di sini bisa diubah
ya, buat, nanti akan muncul lembaran di Google Drive kita. Nah, ini tadi anak yang jawab ya. Nah, nilainya di sini, skornya. Nah, ini nanti yang akan kita ambil nilainya ini. Nah, kemudian identitas anak seperti ini. Nah, tadi kan satu soal bisa untuk 4 kelas. Bagaimana kita mensortirnya? Nanti bisa diklik di sini ya. Nah, bisa di drag dulu yang baris ini ya, yang baris ini kita drag dulu. Terus nanti ya, ini misalnya kita drag, kemudian kita klik saja sortir ya, void filter. Nah, klik filter. Nah, kalau sudah muncul tanda seperti ini, tanda seperti ini berarti ini bisa difilter. Jadi nanti bisa kita pilih kalau anak ini jawabannya ada IPA 1 IPA 2 nanti akan muncul misalnya ya. Untuk yang misalnya kelasnya ada IPA IPS misalnya, atau IPA 1 IPA 2 IPS 1 IPS 2, bisa kita pilih di sini, kita sortir, kita tampilkan IPA saja misalnya ya, kita yang dicentang ya, ini, atau dikosongkan ya, kosong. Terus yang kita centang misalnya IPA 1 saja, nanti yang muncul maka akan IPA 1 saja. Kita oke. Nah, IPA 1 ya. Atau misalnya yang IPS saja kita centang di sini. Ini yang kita centang ini, kita klik oke. Nah, ini hanya IPS saja. Baik. Nanti setelah semua anak menjawab, untuk mengolah nilai, kita bisa download file ini ke Excel ya. Kita klik file, download Microsoft Excel. Nah, berarti nanti akan masuk bentuk Excel di laptop kita. Nah, itu nanti yang bisa kita olah nilai di skor ini. Nah, kita olah. Jadi demikian. Baiklah Bapak Ibu guru semuanya, kita kembali ke soal yang kita buat tadi. Nah, ini bagian yang penting adalah bagaimana kita menyampaikan link yang kita buat, soal yang kita buat ini ke siswa. Jadi caranya kita klik kirim, kemudian kita pilih gambar tautan ini. Nah, muncullah ini URL soal yang kita buat tadi. Nah, ini bisa kita perpendek, kita klik dengan perpendek URL. Nah, setelah ini bisa kita copy ya, kemudian kita simpan, kita catat di dokumen kita ya. Nah, ini berarti link yang bisa kita bagikan saat nanti ujian semester atau penilaian akhir semester. Nah, ini bisa kita bagikan ke anak-anak ya. Ini terakhir sekali yang perlu kita lakukan. Saya kira demikian tutorial dari saya, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.